para hadirin, tamu undangan, dan teman-teman yang berbahagia, kita masuki acara yang pertama. Sosialisasi pengembangan dan pembinaan UMKM yang akan dipandu oleh rekan saya, Saudara Budi Iskandar sebagai moderator, dengan para narasumber Ibu Dini Nur Setiawati dari Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia, Kepala Tim Implementasi Kekda, Bapak Dr. Yahanan MSy, Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, dan Saudara Dr. MS Rahmansyah, Ketua Pekanbaru Creative City Network, sekaligus Ketua Harian IKA 4968. Selanjutnya, acara ini akan saya serahkan kepada moderator, kepada Saudara Budi Iskandar, SE MBA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Ibu Guru, dan yang lain untuk memandu acara ini. Kepada Pak Sahnan dan Ibu Dini, serta Bang Rahmat, kami persilakan untuk menaiki panggung. Baiklah, puji syukur tak bosan-bosan kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya dan juga kesempatan yang berharga yang diberikannya pada hari ini, serta selawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebagai moderator nih saya speechless juga nih. Jadi ketua sudah menyampaikan betapa strategisnya ini acara kita, walaupun memang dikemas dengan sederhana, tapi ternyata mendukung program pemerintah juga nih Bapak Ibu, dari program vaksinasinya dan juga dalam program PEN-nya. Ini sangat strategis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini nanti inilah bermanfaat bagi masyarakat, walaupun kecil gitu ya Pak ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengar bersama-sama dari 3 narasumber yang sudah ada di atas, bagaimana nanti UMKM ini sejak lama sudah dibina dan didukung oleh Bank Indonesia. Dalam perjalanannya banyak membantu UMKM yang tadi disebutkan sebagai tulang punggung dalam perekonomian kita. Untuk itu nanti Ibu Dini sebagai asisten direktur akan memaparkan apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga nanti mungkin menyampaikan peluang-peluang Bu ya. Kira-kira kalau UMKM 4968 ini untuk dibina oleh BI itu bagaimana gitu lah. Jadi mungkin nanti silakan. Dan yang kedua mungkin Pak Yahanan dulu ya Bang ya. Pak Yahanan dari Basnas. Jadi Basnas ini sekarang ini sedang berkembang pesat nih. Banyak program-programnya yang memang dua sisi. Salah satu bagaimana mengelola zakat kita. Jadi kita punya kewajiban berzakat juga ya kawan-kawan. Bagaimana zakat ini dapat dikelola dengan baik oleh Basnas, dan juga dalam penyalurannya Basnas menyalurkan ke ekonomi kerakyatan, khususnya usaha mikro kecil. Nah, nanti kawan-kawan yang bergerak di usaha mikro kecil bisa memperhatikan gitu loh, dan juga mencari peluang pendanaan dari Basnas. Selanjutnya Pak Rahman, Dr. Rahman, abang anda kami yang memang bergerak di Pekanbaru Creative Network ya Pak Rahman ya. Dan banyak yang sudah juga dilakukan, nanti kita gali apa aja sih peluang-peluang yang ada di sana. Dan apa sih langkah-langkah nanti dari usaha kecil ini mulai bergabung dalam satu community, bergerak dan maju bersama-sama. Untuk itu peluang yang sangat berharga ini mari kita manfaatkan bersama, karena belum tentu datang 2 kali nih peluangnya nih. Acara yang sangat penting ini. Mungkin kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Dini untuk menyampaikan Bu.
Apakah Ibu mau di sini atau di panggung? Silakan biar nampak layarnya. Di sini ya, oke. Silakan Bang, dari paparan BI-nya dibuka. Halo, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Tapi kayaknya aneh saya ngomong Bapak dan Ibu ya. Karena terus terang ini ada di angkatan 95, berasa saya ada di angkatan saya sendiri. Karena kebetulan saya juga angkatan 95. Dan juga dari SMA 8 sebenarnya. Tapi SMA 8 Yogyakarta. Dan yang dulunya juga bekas SMPP 10 Yogyakarta ya. Jadi ada ini kayaknya, ada kesamaan benang merahnya. Ya, jadi mungkin terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini. Saya berbahagia sekali bisa sharing ya, terkait dengan program Bank Indonesia khususnya terkait dengan pengembangan UMKM. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Alumni bahwa memang UMKM itu punya peran yang strategis gitu ya dalam perekonomian Indonesia. Jumlahnya juga hampir persentase 99% itu adalah UMKM. Kemudian juga kontribusinya terhadap PDRB itu 57%, penyerapan tenaga kerjanya juga 97% gitu ya. Jadi memang ini sangat besar gitu. Nah, sedangkan juga kalau dari sisi akses pembiayaan itu jumlah UMKM yang memang sudah mendapatkan pembiayaan itu mencapai sekitar 20% gitu di bulan Juli 2021. Mungkin bisa ininya tayangannya? Atau mungkin ada kalau ada pointers mungkin bisa saya ini sendiri. Ya ini ada ya tadi datanya mungkin bisa sambil dilihat juga. Nah kalau di sisi lain juga kita melihat karena sekarang era digitalisasi, kita lihat juga peluang digitalisasi itu potensinya sangat besar gitu ya. Kalau dilihat dari jumlah penduduk itu 70, di atas 70% itu sudah pakai gadget ya, sudah familiar dengan internet. Pemakaiannya juga rata-rata sudah 5 jam per hari, berarti kan bahkan mungkin lebih dari 5 jam mungkin. Iya, nah itu. Kemudian juga kalau dari penelitian bahwa UMKM Go Digital itu akan meningkatkan PDB sekitar 2% gitu ya. Jadi bisa lebih tinggi gitu. Nah ini yang harus dimanfaatkan gitu ya. Tapi juga masih ada tantangan di situ kalau kita mau ke arah digitalisasi. Saat ini kesiapan UMKM ya dalam memanfaatkan peluang adanya digitalisasi tersebut. Kalau dari persentase mungkin masih ada 77% yang UMKM yang mengalami kendala. Nah, kalau kita lihat dari dampak pandemi terhadap aktivitas kinerja UMKM, kita lihat memang pertumbuhan ekonomi itu sempat mengalami kontraksi negatif gitu di tahun 2020 gitu ya. Meskipun di tahun 2021 ini arahnya sudah mulai cenderung membaik gitu. Nah, kalau kita lihat dampak pandemi terhadap UMKM itu ternyata ada next slide ya, ada UMKM yang dia tidak terdampak dari adanya kegiatan pandemi. Itu ada sekitar 12,5% itu tidak terdampak. Kenapa? Karena dia sifatnya lebih adaptif gitu ya. Nah, dia tidak terdampak, justru penjualannya itu malah menunjukkan adanya peningkatan.
gitu. Nah, kenapa? Karena dia menerapkan adanya strategi. Strategi satu, dia berjualan secara online gitu ya. Kemudian barangkali dia juga menambah jenis produknya gitu ya. Mungkin sekarang lebih booming jenis produk yang frozen food gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk variasi produk yang dilakukan oleh UMKM-nya. Yang lainnya mungkin terkait dia lebih mungkin melakukan beberapa efisiensi baik untuk biaya ya, dan dia mungkin usahanya bisa lebih difokuskan. Nah, sedangkan UMKM yang terdampak itu sekitar 87,5% itu terdampak pandemi COVID. Nah, ini mungkin dia yang masih mungkin mau jualan online takut gitu ya, masih sifatnya bersifat tradisional gitu. Nah, kemudian tapi belakangan ini itu UMKM itu sudah banyak yang arahnya mengarah pada digitalisasi ya, karena nanti kita lihat ada jumlah transaksi e-commerce itu paling tidak dia sudah meningkat. Next slide. Nah, kalau kita lihat perilaku digitalisasi dari adanya dampak UMKM, itu kelihatan bahwa e-grocery ya, mungkin jualan yang untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah lebih mengarahnya pada digital, itu semakin meningkat, dan juga digital payment itu juga semakin meningkat gitu. Jadi sudah ada perubahan perilaku nih. Nah, kemudian dari transaksi e-commerce itu juga baik volume penjualannya maupun jumlah penjual, jumlah pembelinya itu juga sama, semakin meningkat. Nah, dari di situ kita melihat bahwa sebenarnya digitalisasi itu kunci dari kita mau bertahan di masa pandemi ini gitu. Next slide. Nah, itu bisa beberapa terlihat bahwa dengan didukung dan potensi digital ekonomi Indonesia yang juga tinggi gitu ya, dan juga mau tidak mau sekarang memang dituntut arahnya ke sana digitalisasi. Kalau tidak mau adaptif ya tadi akan semakin terdampak gitu ya. Dan jadi memang strategi penjualan online itu yang ternyata sangat efektif. Jadi sekitar 65,6% itu bisa bertahan karena melakukan penjualan secara online. Next slide. Nah, itu kita lihat bisa kelihatan ya potret digitalisasi UMKM yang ada di Indonesia secara umum ya, bahwa media pemasarannya itu pakai online dan toko fisik. Jadi ada dual ini nih strategi ya. Iya, dua. Jadi dan mungkin juga online-nya itu belum tentu dia memakai e-commerce gitu, tapi cukup dengan platform media sosialnya dia, Instagram gitu ya, atau justru melalui WhatsApp gitu. Dan juga akses terhadap layanan keuangan digital, pembayaran secara online itu juga sangat meningkat tajam. Karena mau tidak mau, kalau usahanya kita mau beralih ke online, itu harus diikuti dengan pembayaran juga secara online ya. Karena nggak mungkin jualannya online misalnya bisa sampai ke Papua tapi bayarnya cash, kan nggak mungkin. Jadi memang harus diikuti dengan ada akses ke pembayaran secara digital. Nah, kalau kita lihat juga media pemasaran online itu paling banyak pakai media sosial. Kemudian e-commerce, website, justru kalau e-commerce yang dikelola oleh Pemda gitu ya, atau dia sendiri gitu ya, itu masih lebih sedikit gitu dipakai gitu. Jadi yang populer yaitu media sosial atau e-commerce yang sudah ada. Dan juga peningkatannya paling banyak 5-10% itu peningkatan paling tidak penjualannya. Nah,
Next slide. Kita akan masuk melihat apa sih strategi. Tadi kita bicara tentang potretnya dulu ya, potretnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan strategi UMKM. Bahwa ini juga sejalan dengan Presiden Jokowi juga pernah menyatakan bahwa menjaga dunia usaha, utamanya UMKM, ini tetap jadi fokus yang utama gitu ya. Tetap fokus yang utama karena tadi perannya sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Next slide. Nah, ini ada beberapa program pemulihan ekonomi nasional. Ada gerakan Bangga Buatan Indonesia, kemudian juga ada elektronifikasi transaksi Pemda, ada juga Pesona Indonesia, bela pengadaan LKPP, dan juga dari Bank Indonesia ini mensupport dengan adanya gerakan 12 juta merchant, KRIS. Nah, ini supporting upaya untuk mendukung tadi digitalisasi melalui sistem pembayarannya. Next slide. Ini nanti next slide bisa di skip bahwa memang strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu kalau mau tahu lebih detail bisa dilihat karena itu sudah ada ketentuannya peraturan Dewan Gubernur. Tapi mungkin nggak bisa saya skip, bisa dicari aja di websitenya Bank Indonesia. Di situ kalau tertarik untuk mendalami apa sih secara detail, secara ketentuan yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Next slide. Secara umum, sasaran akhir dari pengembangan Bank Indonesia tentu saja yang bisa mendukung kebijakan utama dari Bank Indonesia. Yang jelas pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu harapannya bisa memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Kemudian kita juga kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Karena terus terang UMKM ini kan memang bukan merupakan core basisnya Bank Indonesia gitu, sehingga kita harus memang bersinergi dengan semua pihak. Kemudian juga kita memperhatikan potensi dan mengembangkan sumber daya lokal yang ada. Dan juga kita lakukan secara inklusif ya, secara menyeluruh kita rangkul berbagai skala UMKM, termasuk juga nanti prosesnya itu kita lakukan secara end to end, secara menyeluruh. Kemudian yang paling penting ini adalah tata kelola yang baik. Ya, kita lakukan secara govern dan bisa dipertanggungjawabkan. Next slide. Nah, ini kalau dibuat rumah tuh panggungnya, frameworknya kebijakan UMKM Bank Indonesia seperti ini. Tapi pada intinya dari sasaran tadi yang kita lakukan, itu yang pilar kebijakan kita ya terutama berkaitan dengan satu korporatisasi. Artinya Bank Indonesia itu lebih mengarahkan UMKM itu dia tidak bergerak sendiri, tapi dia membentuk kelompok. Ya, kelompok itu bisa dengan sesama usaha yang sama atau dengan usaha lain yang dia merupakan rantai nilainya gitu. Jadi dari hulu sampai hilirnya itu dia bisa membentuk suatu kelompok. Jadi ke arahnya lebih ke korporatisasi. Yang kedua kapasitas. Jadi kita memang lebih mengutamakan pemberian peningkatan kapasiti. Ya, capacity building, bantuan teknis lah dalam ininya ya. Bantuan teknis, pelatihan-pelatihan yang diperlukan, dan juga yang ketiga terkait dengan pembiayaan, terutama kita memberikan bagaimana akses pembiayaan dari UMKM terhadap lembaga keuangan itu bisa lebih meningkat gitu. Nah, di sini kita end prosesnya itu ingin UMKM itu kita kelompokkan. Kalau di kita kelompokkan mana-mana UMKM yang dia memang levelnya masih memerlukan penguatan kapasitas yang lebih besar, tapi dia di ujungnya kita ingin UMKM itu UMKM go ekspor gitu, bisa menembus pasar internasional. Karena salah satu tujuannya BI kan untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu dengan cara juga mendukung CAD-nya dari pendapatan ekspornya kan. Jadi kita juga mendukung UMKM yang bisa mendatangkan devisa gitu bagi Indonesia. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu bisa dalam bentuk kita melakukan penyediaan data dan informasi. Kita juga bisa melakukan penelitian di situ. Kita
bentuk biasanya pilot project dulu sih. Karena kita nggak tadi karena bukan core bisnisnya BI ya, pengembangan UMKM ini itu adalah core-nya dinas. Jadi kita sebenarnya lebih banyak mencari yang bisa kita jadikan piloting project gitu. Yang dia nantinya harapannya bisa memberikan multiplier effect ke orang-orang yang ada di sekitarnya dia gitu. Jadi kita harus terbukti dulu memang metode atau yang ini kita lakukan itu berhasil. Kalau berhasil silahkan disebarkan gitu ya kepada yang ada di sekitarnya. Oke, next. Nah, yang paling penting sebenarnya bisa di slide 19 deh. Slide 19, karena ini mungkin yang paling penting karena kaitannya ada dengan digitalisasi tadi. Yang kita lakukan adalah onboarding UMKM. Onboarding UMKM ini satu, itu onboarding dia bisa melakukan mengakses marketplace e-commerce ya, melakukan transaksi secara e-commerce, baik itu melalui media sosial maupun melalui e-commerce marketplace tadi, misalnya Tokopedia atau Shopee dan lainnya. Nah, di sini dalam program onboarding itu kita menjaring semua pelaku usaha, itu kita lakukan kurasi terlebih dahulu. Next slide. Ya, jadi yang UMKM yang kita ajak untuk program onboarding ini kita lakukan kurasi terlebih dahulu karena salah satu kunci suksesnya cari UMKM yang dia mau berkomitmen gitu. Karena program yang kita berikan itu enggak cuma sekali one shot, tapi dia tuh kita dampingin secara intensif. Ada PR-nya juga gitu. Jadi kalau memang UMKM-nya males-malesan gitu ya, asal ini pasti gagal gitu. Jadi memang kita yang kunci utama adalah komitmen, dan di sini nanti edukasinya secara online ya, itu kita bekerja sama dengan vendor yang memang dia memiliki kompetensi yang di bidangnya itu. Kemudian juga nanti ada proses monitoringnya gitu. Nah, kemudian juga satu lagi onboarding itu dari sisi sistem pembayarannya gitu ya. Tadi kan harus selain berjualan secara online, kita support juga bagaimana dia pembayarannya secara online. Nah, kalau sekarang itu Bank Indonesia tadi ada program 12 juta merchant kris. Jadi UMKM itu sekarang kita dorong untuk kemudahan transaksi pembayaran. Itu kalau mungkin Mas Budi pernah lihat ada bayar pakai QR code itu ya. Nah kalau dulu kan misalnya di counter di kasirnya bisa banyak banget itunya, ada yang OVO, GoPay gitu kan, banyak sampai ketutupan gitu. Nah dengan adanya kris ini sudah QR code Indonesian Standard. Jadi memang sudah distandarkan oleh Bank Indonesia, bekerja sama juga dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jadi di kasirnya itu cuma bisa ada cukup ada satu kris aja. Dan bisa bayarnya pakai HP, pakai mobil payment. Bisa dibayar apapun mobil payment atau yang dimiliki Bapak Ibu itu bisa bayar gitu. Meskipun krisnya QR yang dimiliki oleh merchantnya nggak sama dengan yang itu. Nah itu bisa dan itu juga bisa bayar tanpa tatap muka. Cukup simpan Bapak Ibu simpan QR-nya itu dalam HP. Nanti kalau misalnya jualannya cuma by WA, kirimin aja ini bayarnya pakai kris aja ini, dan itu bisa diakses, nanti kita bisa bayarnya lewat GoPay, aplikasi GoPay gitu ya, atau aplikasi mobile banking itu bisa gitu. Nah, harapannya itu dengan adanya kemudahan dari sisi sistem pembayarannya itu bisa lebih bermanfaat juga, karena tadi transaksinya jadi lebih tercatat ya, pelaku UMKM transaksi lebih tercatat, mengurangi uang palsu, kemudian juga nggak perlu repot cari kembalian. Itu yang paling penting gitu. Dan ini juga sudah diterapkan kalau dari Basnas Pak ya, untuk bayar zakat, wakaf gitu udah pakai kris gitu. Udah kita cobakan kemarin, ada gerakan Ria berwakaf udah kita coba, dan itu bisa disebarkan. Jadi kalau misalnya dari ini ikatan alumni gitu ya, mau ada cukup pakai ini aja, pakai kris itu udah bisa ini donasi dana, dan itu hampir seluruh perbankan PJSP ya, baik bank maupun non bank sudah bisa mengeluarkan kris itu.
Jadi kalau dari pelaku usaha di sini tinggal menghubungi di rekening mana dia memiliki, atau kalau mau pilih link aja atau OVO, GoPay boleh aja dari situ. Nah, jadi mungkin ini yang terakhir, gimana caranya kalau teman-teman dari Ikatan Alumni ini mau jadi binaan BI ya, gitu. Sebenarnya kita nggak ada syarat tertentu. Dan di sini mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bidangnya bergerak di bidang kuliner, itu biasanya kita kerjasama dengan asosiasinya PPJI. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam PPJI ya, penyelenggara jasa boga Indonesia gitu ya. Kita biasanya kerjasama juga sama pengurusnya di situ gitu. Tapi bisa juga kadang kita menjaringnya mungkin memang tidak, karena skalanya tadi bukan masif ya. Jadi kalau akan lebih baik kalau Bapak dan Ibu tadi tergabung dalam asosiasinya gitu, karena kita itu jalan kita untuk bisa dapat rekomendasi UMKM mana yang dia memang bersungguh-sungguh menjalankan usahanya dan dia mau repot, mau komitmen. Nah, itu yang paling penting. Jadi sebenarnya kuncinya adalah komitmen gitu ya. Atau kalaupun memang Bapak Ibu belum tergabung dengan asosiasi tapi merasa emang saya sebenarnya udah punya nih, terus tapi punya potensi, ya nggak apa-apa juga kalau mau sharing ke kita gitu ya. Kebetulan di kita itu ada namanya memang fungsi pelaksana pengembangan UMKM. Memang khusus menangani UMKM, dan produknya yang lebih kita utamakan itu adalah food, fashion, dan kriya. Untuk sementara itu yang jadi prioritas lah ya, prioritas gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, 15 menit ternyata tidak cukup untuk membedah ya. Gimana Dr. Abdul? Tidak cukup ya, kalau dalam pembedahan itu memang harus lama sebenarnya. Cuman bagaimana lah, waktu kita tidak banyak. Jadi kita sudah dengar tadi, nanti akan ada sambungannya dengan Dr. Rahman terkait dengan bergabung dalam asosiasi ya Dokter ya. Nah, nanti namun terlebih dahulu kita dengarkan dulu dari Basnas, bagaimana program Basnas ini mendukung juga UMKM kita. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Siap diri Pak, boleh Pak. Jadi biar jadi anak muda lagi. Saya tadi bertanya, Pak Ketua, ini kira-kira usia berapa? Lahir tahun 77. Berarti agak tua saya sedikit lah. Saya lahir 74. Tapi saya udah banyak uban, itu masalahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Pak Ketua, kemudian yang di atas ini Ketua Umum Harian IKA 4968. Ini energiknya luar biasa nih Ketua, nampaknya kan. Kemudian keluarga besar dari Ikatan Alumni 4968 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Pertama, langsung slide. Kita ingin next memahami begini. Basnas, kadang-kadang orang salah sebut, Pak Ketua. Kadang-kadang orang menyebutnya Basarnas. Nah, sama-sama ujungnya ada nas. Maka setiap kali ada pertemuan kita sampaikan ini. Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional. Di Riau ada 13. 1 provinsi dan 12 kabupaten kota. Di Indonesia, Bapak Ibu, ada 2 lembaga yang diakui oleh negara
dan diizinkan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Pertama itu Basnas, ini regulasinya. Ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, kemudian ada Impres nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui Basnas, kemudian ada PMA nomor 52, kemudian ada penyempurnaan PMA nomor 69. Dilanjutkan dengan peraturan Badan Amil Zakat yang luar biasa banyaknya. Artinya Basnas ini merupakan satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Next slide, selanjutnya. Basnas lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri. Ini ada dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 5 ayat 3. Lalu apa tujuan daripada Basnas ini? Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya Basnas, maka akan meningkat efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian yang kedua, ini sesuai dengan tema kita, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, ini nanti bisa sinkronisasinya di tujuan yang kedua ini. Apalagi saat ini, Bapak Ibu, Basnas punya mutu, lembaga pertama membayar zakat, lembaga utama menyejahterakan umat. Saya rasa kalau Pak Ketua, Pak Kapolresta udah paham karena di kota juga ada Basnas Kota Pekanbaru. Next. Karena waktu kita singkat nanti mungkin tanya jawab lah. Nah ini program di Basnas mulai dari nasional sampai ke daerah sama programnya, hanya merubah nama awalnya saja. Kalau di Riau, karena kami dari provinsi, maka ada Riau Cerdas. Kalau Pekanbaru bisa saja namanya Pekanbaru Smart misalnya. Di Riau Cerdas ini kita punya program SKSS, satu keluarga satu sarjana. Bagi keluarga yang tak mampu, kita kuliahkan dari semester 1 sampai selesai. Dari berbagai macam jurusan, bukan hanya dari jurusan agama, kedokteran, teknik, dan lain sebagainya. Bahkan di Unilak itu kita sudah punya pesantren mahasiswa Unilak PMU. Kemudian ya itu asrama mahasiswa, ada pula pesantren di Pulau Mendul dan Rupat. Ini sedikit laporan kepada ketua. Di Pulau Mendul itu ikonnya karena banyak mualaf, bahkan ada orang yang belum punya agama, animisme, dinamisme masih ada di sana. Kemudian di Pulau Rupat ini penyalahgunaan narkoba luar biasa. Maka kita ingin ada pembinaan pesantren menyadarkan masyarakat tentang bahaya narkoba ini. Maka kita buat pesantren di sana. Insya Allah Oktober kalau di Rupat ini akan diresmikan oleh Pak Gubernur di hari santri insya Allah nantinya. Kalau di Mendul sudah diresmikan. Selanjutnya ada Riau Sehat. Riau Sehat ini kita sekarang ini sudah punya rumah singgah Basnas. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang keluarga dari Provinsi Riau tapi tidak tinggal di Pekanbaru, mungkin di Selat Panjang atau di Inhil, ketika berobat ke sini, mereka tidak punya keluarga. Kalau mau menyewa di hotel, mereka pun dapat BPJS, tentu tak akan sanggup. Maka kita punya rumah singgah. Di rumah singgah ini, biaya makan dan biaya tempat itu gratis. Bahkan transportasi mereka kita gratiskan. Karena rumah singgah kita tidak jauh dari RSUD Arifin Ahmad. Beliau lebih paham lagi. Selanjutnya ada Riau Makmur. Riau Makmur ini usaha produktif bagi mustahik. Ini nanti bisa kita sinkronisasi. Jadi kalau tentang UMKM ini masuk di Riau Makmur programnya. Jadi masuk di Riau Makmur, di mana kita punya visi yang dulunya orang tersebut mustahik, berhak dia menerima zakat, dan kita harapkan 1 tahun, 2 tahun ke depan, orang tersebut yang kita bantu ini jadi muzaki, orang yang berzakat. Minimal dia naik level menjadi munfik, orang yang berinfak. Ini kerja keras bagi kita semua. Kalau Basnas sendiri mungkin tak bisa, seperti di BI tadi, punya komitmen,
yang dibantu ini, kalau di Basnas itu nanti akan ada kajian. Nah, kalau mereka sanggup mengikuti komitmennya dengan kajiannya, maka mereka bisa nanti kita bantu. Tapi kalau mereka tidak mau mengikuti jadwal kajian kita, lalu tidak berkomitmen untuk menjadi munfik atau muzaki, ini repot nanti. Karena dana zakat ini jujur, karena yang hadir sini mayoritas kita orang-orang Islam, dalam pengelolaannya Pak Ketua dari pusat kita diinstruksikan mesti aman, 3 aman. 1 aman secara syar'i, artinya pengelolaan zakat ini mesti aman sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana pemungutan zakat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana pula pendistribusian pendayagunaan zakat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, aman secara regulasi. Karena kita punya undang-undang tadi, maka mesti pengelolaan zakat aman juga secara regulasi. Tidak boleh kita melanggar aturan. Dan yang paling penting juga yang ketiga, aman NKRI. Kenapa kita sampaikan? Karena ada beberapa lembaga zakat yang bukan pemerintah, ketika mereka mengumpulkan kota infak itu, ternyata berdasarkan dari Densus, itu digunakan untuk teroris. Nah, maka pengelolaan zakat ini mesti aman secara NKRI. Jangan sampai dana zakat infak sedekah ini merongrong NKRI kita. Nah, ini kita jaga. Maka di Riau Makmur seperti itu juga pengelolaannya. Mesti aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan aman juga secara NKRI. Kemudian ada Riau Dakwah. Ini yang kita kirim para ustadz kita, dai-dai ke suku pedalaman. Yang kelima ini ada Riau Peduli. Ini biasanya ketika ada bencana alam. Nah, nanti kita bisa bersinergi dengan Basnas ini melalui Riau Makmur. Next. Halo, mohon Siap. waktunya tinggal 5 menit. Oke, siap. Yang sangat penting sekali dalam pertemuan ini, karena Basnas ada lembaga pemerintah. Tadi ada Ibu dari Kepala Sekolah SMA 8, saya udah tanya ke staf, ternyata SMA 8 sudah punya UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti ke depan melalui IK 4968 ini kita bisa bentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi ada kepengurusan di dalamnya Pak Ketua. Kalau sudah di SK-kan oleh Basnas maka resmi. Tapi kalau tidak ada SK dari Basnas, ini pungli. Jadi semua anggota IK 4968 nanti berzakatnya melalui UPZ yang sudah dibentuk oleh IK ini, di SK-kan oleh Basnas. Nah, dana yang sudah terkumpul di sana wajib store ke rekening Basnas. Karena nanti kami pelaporan. Tidak bisa dia store cash, tapi melalui rekening. 5 hari kerja wajib kami kembalikan. Kalau memang di IK 4968 ini sudah ada program UMKM tadi, maka bisa. Dana itu akan kami kembalikan kalau dalam aturannya 70-30. 70% bisa dikelola oleh UPZ. Tapi bisa juga 30-nya melalui usulan. Buat program, kami punya program ini kami kurang dana, maka 30%-nya akan kami kembalikan. Bahkan bisa nanti akan lebih yang diberikan oleh Basnas kepada UPZ yang ada di IK 4968 ini. Next, selanjutnya satu lagi. Ada nggak? Oh, ini sekedar contoh-contohnya saja. Lanjut. Yang terakhir apa? Ya, ini berbagai macam kegiatan kita yang ada. Nah, paling Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau nanti jadi UPZ kita IK 4968 ini, maka bisa ditampilkan. Nanti akan ada form seperti ini. Bagi yang butuh untuk modal usaha, kita mengisi form ini saja. Kemudahan di Basnas itu, pertama, prosesnya tidak rumit. Mungkin kalau di BI amat sangat rumit kan, maklum. Nah, kalau di Basnas ini, asal yang mengusulkan itu adalah mustahik zakat, maka pasti akan kita bantu.
Ya, orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, keberkahan dari dana zakat ini, di mana dana zakat ini adalah dana yang diberikan oleh muzaki, orang yang berzakat, bersumber dari dana yang halal. Maka UMKM kita akan hidup sebenarnya dari dana zakat ini. Maka berapa banyak UMKM yang kita bantu sebenarnya, ada komunitas Muslim yang mereka punya UMKM lalu kita bantu mereka. Ini sudah berapa yang berhasil, tapi karena pandemi ini balik lagi nol kembali. Maka ini perlu jadi catatan kita bersama. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waduh, ini memang luar biasa ya. Jadi sudah nampak nih pelan-pelan nih Pak Ketua, garis merahnya nih Pak Ketua. Nanti kita simpulkan nih Pak Ketua ya. Jadi gini nih Pak Ketua, kita ini sebenarnya sekali mendayung 2 pulau terlewati. Karena kami di IK 498 kan kelembagaan juga nih sama Pak Ketua nih. Jadi nanti kita integrasikan nih dengan MOU antara BI dan juga Basnas ke depannya. Mudah-mudahan ini menjadi terwujud ya. Jadi sampai merinding nih sama Bang Rahmat nih. Udah mulai nampak nih kemana arah perjuangan kita. Untuk itu biar lebih seru, silahkan nanti Dr. Rahman memperjelas kembali nih koneksi antara Basnas, BI, IK 4968 dan juga asosiasi-asosiasi yang memang Bang Rahmat banyak ikuti seperti IDI, Genpi, PHRI, beliau juga BRCN, PCCN, banyak sekali. Jadi mudah-mudahan ini nanti semakin jelas garis merahnya ya Bang ya. Waktu dan tempat kami persilakan Bang, 15 menit. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Izin berdiri ya. Jadi kita alhamdulillah pagi hari ini terima kasih dikasih waktu untuk sharing. Langsung saja, PCCN itu adalah Pekanbaru Creative City Network, Pak, izin. Jadi bisa slide saya langsung, biar dipercepat saja. Pekanbaru Creative City Network ini adalah bentukan dari di-SK-kan langsung oleh Pak Wali Kota. Kemudian vertikalnya itu BRCN, Badan Aero Creative City Network, itu di-SK-kan oleh Bapak Gubernur. Kemudian vertikalnya lagi itu adalah ekonomi kreatif yang di bawah Kementerian Sandiaga, yang mungkin sekarang ini Sandiaga Uno. Jadi memang sinergitas kita semuanya itu satu kesatuan. Nah ini kami mengharapkan dari kelembagaan BCCN juga, izin jangan sampai kita kembali lagi uang 25M itu ke pusat. Sayang, karena kemarin kita dapat bantuan 25M, tapi karena validasi daripada pendataan kita tidak bagus, dari ekonomi kreatif dan UMKM itu, Pak Kapolres, ini kembalikan lagi. Jadi ini, tadi BI mengatakan juga dari Bu Dini, ya siap-siaplah dengan pendataan kita sendiri, terutama dengan perizinan kita. Tidak akan mungkin pemerintah akan memberikan bantuan apabila daripada UMKM kita sendiri perizinan kita nggak ada. Dasar apa mereka akan memberikan, itu menjadi temuan. Nanti Pak Kapolres yang turun tangan nanti, kan bahaya. Ya, jadi siapkan kalau kita memang betul-betul mau menjadi suatu entrepreneur yang dapat dikedepankan, izin itu jangan dilupakan. Dari izin itu baru masuk inkubasi, inkubator. Nah, itu peranan BI lagi nanti itu. Tetapi melalui PCCN ini kita juga ada sinergisitas yang akan kita lakukan sehingga ekonomi kreatif yang di mana 17 subsektor itu bisa kita bantu dengan pemberian pembekalan untuk mendapatkan bantuan dan inkubasi itu sendiri. Baik. Jadi ekonomi kreatif Kota Pekanbaru itu, nggak mau ya? Oke. Yang paling besar di Kota Pekanbaru adalah ini, kuliner. Kuliner di Kota Pekanbaru ini sangat-sangat banyak. Ini sebelum kita mulai nih, teman-teman yang di sini ada punya UMKM atau ekonomi kreatif nggak? Ayo tunjuk tangan dulu, siapa aja yang udah ada? Pada malu-malu, gimana ini mau maju? Ya, salah satu Pak. Oh enggak. Jadi kuliner makanan khas yang berbagi daerah, ini 40% itu di Kota Pekanbaru yang paling tinggi adalah kuliner. Kemudian yang kedua itu adalah, jangan salah, kita juga ini ada seni dan pertunjukan. Ternyata seniman kita ini paling banyak di Kota Pekanbaru dan Riau. Tapi karena kita ibu kotanya Riau, Kota Pekanbaru ini rata-rata seniman ada di Kota Pekanbaru. Itu di MTQ semua. Nah ini sebetulnya nilai jual kita juga. Nanti kita ke sana. Kemudian yang ketiga itu adalah fashion. Ternyata batik kita ini sudah cukup banyak di Kota Pekanbaru dan tenunang. Pasti teman-teman tahu lah di Bandar
raya yang di tepi Sungai Siak itu ada rumah singgah kan. Di samping itu kan ada binaan BI juga Bu Dini ya untuk tenunan. Nah, tenunan kita ini sudah go nasional dan go internasional. Itu. Kemudian batiknya, batik Pekanbarunya juga ada. Nah, sekarang sudah diikuti oleh Riau. Kebetulan saya di BRCN juga, Riau Creative City Network. Di Kuansing, kemudian di Kampar, rata-rata semua 12 kabupaten kota itu punya batik semua kan. Nah, cuman, ada cuman karena terlampau banyak tidak sinergisitas satu-satu. Sehingga kita masing-masing satu kelompok. Nah, inilah peranan kita bersama dengan asosiasi, bersatu kita melakukan kerjasama dengan BI. Sehingga bisa simultan kegiatan kita ini di mata pemerintah pusat. Itu dia. Kemudian yang kedua, ternyata di Pekanbaru itu ada film dan animasi. Ada. Dan kita juara 1 internasional loh pernah. Itu di Konfek, Komisi Film Pekanbaru. Mereka luar biasa adik-adik kita ini. Nah, kemungkinan dikena di COVID-19 ini kita tidak bisa melakukan kegiatan. Setelah melandai lah nanti ya, Pak Kapolres. Setelah melandai kita akan membuat suatu tempat wadah daripada teman-teman Konfek ini. Kita kasih tempat untuk melakukan pertunjukan dan perfilman. Animasi. Ternyata Pak, animasi ini secara Indonesia cuma ada 2 alat yang ada di Indonesia ini. Baik di Bandung satu lagi ada di Kota Pekanbaru. Pasti teman-teman nggak tahu. Luar biasa. Itu di PCR, Politeknik Kalteks Riau. Ternyata membuat animasi itu dipasang alat semuanya, dia melakukan gerakan, nampak langsung dimonitor itu menjadi gerakan animasi. Dan itu pemberian dari, kalau nggak salah saya, Jepang. Tidak diberdayakan secara maksimal. Nah, ini PR kita bersama juga untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan daripada film animasi. Oke, kita lanjut. Ini saya sudah ngomong tadi, lanjut, nggak perlu, biar cepat saja. Nah, jadi, kok cepat ya? Ekraf jadi garda terdepan pemulihan ekonomi Kota Pekanbaru. Nah, ubah tantangan jadi kesempatan. Nah, ini teorinya saja. Ubah tantangan menjadi kesempatan, tetapi memang sangat susah, sangat sulit. Nah, inilah sinergisitas yang kita bersama harus kita lakukan di bawah naungan PCCN, Pekanbaru Creative City Network. Nah, kemudian yang kedua adalah program pemulihan daripada ekonomi. Selain upaya pendampingan langsung, pemerintah juga memberikan bantuan berupa alokasi hibah sesuai dengan program pemulihan ekonomi. Program-program tersebut antara lain stimulus kredit ekonomi kreatif, KUR, UMI, relaksasi pajak, serta penjaminan koperasi. Nah, tadi sudah dapat peluang kita sama Basnas. Jadi kemungkinan ke depannya mungkin nanti dari Pak Budi juga dari kelembagaan bisa melakukan kerjasama MOU bersama antara IKAPA 968 diprakarsai oleh 95 untuk pelaksanaan kegiatan MOU kepada Basnas di bawah naungan daripada kewirausahaan. Jadi Dr. Alfi itu beliau sebagai ketua kewirausahaan dan sudah kita jalankan. Tinggal membuatkan MOU-nya saja dan kita jalankan kepada Basnas, kepada BI, PCCN. Nah, ini harapan kita ini adalah peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan dengan pionirnya. Nah, ini pionirnya itu adalah IKAPA 968, bukan Semansa. Kan gitu. Ya, ini kebanggaan kita pas 968 kita toh. Ya. Jadi memang ini kita harus, walaupun ibaratnya kita memulai dari awal, tapi kelanjutan itu stimulan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara ekonomi dan secara kesehatan. Ini sangat luar biasa. Kemudian optimalisasi di sektor ekonomi kreatif. Mengingat pada tahun 2019 sektor ekonomi kreatif mampu menyerap 17 juta tenaga kerja. Potensi ini sangat besar untuk mengentaskan masalah lapangan pekerjaan bahu-membahu menciptakan kolaborasi inovasi. Ini. Jadi apapun ekonomi kreatif itu ada inovasinya. Beda dengan UMKM. UMKM itu apa? Memang usaha mikro, tetapi tidak ada ekonomi kreatif di situ. Jadi apapun ekonomi kreatif yang bersifat inovasi itu masuk deh 17 subsektor tadi. Jadi ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Yang terbesar tadi yang itu kita sampaikan hanya 4. Tidak semuanya bisa kita laksanakan, tapi 4 ini aja kalau kita luar biasa untuk melaksanakannya, ini bisa untuk menjadi sektor unggulan kita. Jadi harapan PCCN ini apa? Ada dekoratif yang kita sampaikan di situ. Yang pertama itu adalah data. Kekayaan kita ini data. Makanya kita di IKAPA 98 kita pertama kali adalah data. Kekayaan kita memang data. Database.
Nah, kemudian dari data ini baru kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi harapan kita, kalau teman-teman memang sudah ada usaha, ayo bergabung dengan PCCN di bawah naungan daripada IKA Pasal 68 kewirausahaannya. Kebetulan kita sudah kerjasama juga kewirausahaannya, tetapi tidak dituangkan dalam MOU belum. Nah, kemudian harapan yang paling penting itu adalah ekonomi kreatif adalah rumah besarnya, itulah hadir PCCN. Nah, di ekonomi kreatif di rumah besar ini, kita melakukan inkubasi sama dengan BI. Sama. Jadi, data yang ada di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, ini kami turun, Pak. Kawan-kawan semuanya, kami turun ke 15 kecamatan, disesuaikan dengan UMKM. Disesuaikan dengan UMKM-nya. Nah, dan ekonomi kreatifnya. 15 kecamatan kami mapping, berdasarkan pada subsektornya. Dari 15 kecamatan itu sudah data, kami validasi. Dari validasi ini kami turun, kemudian kita masukkan ke inkubasi. Inkubasi itu adalah apa? Inkubasi itu adalah percepatan, ada inkubator di situ. Apa saja yang ada di situ-situ, ada coaching, ada monitoring, ada mentoring juga di situ dilakukan. Apa yang dilakukan? Dari misal pembukuan teman-teman di semua usaha, apa pembentuknya. Kemudian di situ ada IG, artinya media sosial kita tunjukkan bagaimana cara mengambil sisi fotonya bagaimana. Jadi kita ajarkan semuanya di situ. Lalu kelanjutannya itu adalah kita melakukan festival ekonomi kreatif. Nah, kebetulan kita akan melakukan ICCN, Indonesian Creative City Network, yang diadakan di Indonesia. Di Pekanbaru. Itu Sandiaga Uno akan datang, mungkin di bulan November nanti. Kita belum tahu apakah dimunculkan atau dimajukan. Nah, harapan kita itu adalah festival ekonomi kreatif yang ada semua kecamatan di satu besar, kita lakukan di festival ekonomi kreatif satu tempat, yang terbesar di Pelindo. Itu harapan kita. Kemarin saya sudah berbicara kepada IGHMA, GM daripada hotel seluruh Kota Pekanbaru. Nah, itu kita sampaikan, ternyata hotel-hotel ini bisa naik grade, naik bintang apabila ada UMKM atau ekonomi kreatif yang mereka bina. Maka mungkin nampak di bawah, di Hotel Pangeran ini, di lobinya tadi, itu kan ada display ya, display barang daripada ekonomi kreatif. Nah, seperti itu. Jadi hotel itu wajib ada display. Kemudian mereka wajib juga ada binaan ekonomi kreatif atau UMKM. Nah, ini peluang. Ternyata itu merupakan salah satu syarat mereka untuk menjadi naik bintang. Nah, dari display ini kita harapan, kita sampaikan, sama-samalah kita membuat kalender event. Kalender event untuk kegiatan pariwisata. Kalau di Malaysia kan ada Great Sale tuh, ya Mas Safat ya. Great Sale di Kuala Lumpur biasanya di pavilion atau di mana yang biasa ke Malaysia lah. Kuala Lumpur. Kita harapan kita itu pemerintah Kota Pekanbaru seperti itu juga. Dia komitmen kepada kalender eventnya. Kita anggaplah bulan Desember nih. 2 Desember boleh di pertengahan atau di awal, misalnya seperti itu. Kita lakukan Great Sale. Apa yang kita laksanakan di situ? Kita lakukan Great Sale, kita anggap tanggal 15 Desember, semua diskon besar-besaran. Hotel, diskon. Kemudian restoran, diskon. Lalu apa? Kita lakukan festival ekonomi kreatif. Semua teman-teman yang punya usaha kita kumpulkan di situ. Kemudian kita laksanakan kegiatan Great Sale. Diskon semua. Nah, yang sudah dilakukan inkubasi, berarti UMKM yang atau ekonomi kreatif yang bagus itu, investor kita hadirkan. Sehingga bisa injek dana. Bisa menjadi penambah modal daripada UMKM tersebut. Ini sangat luar biasa. Terima kasih karena waktu sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, padahal itu sangat menarik dan informatif, namun waktu juga yang membatasi kita. Baiklah, sudah kita dengar tadi 3 dari paparan narasumber, tentunya teman-teman punya banyak pertanyaan yang akan disampaikan. Untuk itu kita buka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama mungkin sebelah kiri dulu, ada pertanyaan? Silakan, ada 2 pertanyaan dari sisi sebelah kiri. Saya, ayo silakan Bu, langsung saja sebutkan nama, dari mana. Kalau memang ada usahanya lah, sebutkan usahanya. Terima kasih. Tolong mic-nya diberikan. Oh iya, mohon maaf, kami juga rupanya online nih.
kami menyapa teman-teman kami yang sedang mengikuti acara dengan online. Ada Afran, katanya ada Desi Sagita. Selamat bergabung, mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Itu tolong mix-nya tadi yang pertanyaan sebelah kiri. Angkat tangan. Silakan angkat tangan Ibu. Angkat kaki lah ini. Ini, kalau nggak ada dari kiri di tengah. Silakan Pak, sapaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safaat dari kata 95, dulu kelas fisik 1. Nah, untuk Ibu dari BI, Bu, kalau untuk pembinaan yang Ibu sampaikan tadi, program yang tadi itu, kita ke BI-nya, ikut programnya ada link aplikasinya atau ke bidang mana, Bu, di BI ya? Terus untuk Pak Ketua Pekanbaru Kreatif, untuk masuk ke program ini Pak, untuk yang binaan-binaan yang dalam 17 item ekraf tadi itu, kalau kita ada organisasi di Pekanbaru, kita bersurat ke ekraf Pekanbaru saja, nanti ada pembinaan berikutnya atau bagaimana? Itu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safaat. Ada lagi sedikit sebelah sini, sebelah kanan. Oh, meja 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertanyaan saya terkait untuk keduanya. Silakan dijawab dengan singkat padat aja ya, Pak Moderator. Kita ketahui di Pemprov ada aplikasi Mata UMKM. Nah, apakah dari BI sudah sinkron data dari Mata UMKM tersebut dengan data dari BI dalam upaya pengembangan UMKM yang ada di Provinsi Riau? Itu yang untuk Ibu yang dari BI, kemudian dari Bapak untuk di Basnas, seperti kita ketahui juga di Dinas Perindustrian, bukan, Dinas Pariwisata, ada aplikasi juga namanya Jelita. Di dalam Jelita, barusan saya udah lama, kebetulan saya punya teman di pariwisata, mereka launchingnya pun dari Menteri Pariwisata datang, Sandiaga Uno, dan itu isinya juga udah lumayan lengkap, tetapi untuk ekraf juga udah lumayan lengkap, saya lihat. Kemudian untuk data kuliner juga baru 153 usaha kuliner terdaftar di situ. Nah, ini gimana? Apakah juga sinkron dengan yang ekraf yang dikembangkan di kita, di pusat kreatif ataupun dari Basnas sendiri, ada tidak kerjasamanya dengan Bang Rahman juga bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Iwit. Ada lagi pertanyaan lagi? Kami persilahkan. Yang dari online? Aku dulu. Desi Sagita silakan. Silakan, mana tuh? Ketua. Waduh, ini memang luar biasa Pak Ketua nih. Dia doktor hukum tapi sama ekonomi itu luar biasa ketertarikannya. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ada sedikit pertanyaan. Yang pertama khusus untuk Mbak Eng dari Bank Indonesia maupun Bang Rahman. Ini dari belakang kita sering berkumpul Bang Rahman. Ini kita buat usaha gitu kan. Nah, ini kita buta huruf semua masalah usaha ini gitu kan. Kalau modal adalah sedikit gitu ya. Mungkin minta petunjuk lah, mungkin kira-kira di saat-saat sekarang ini bisnis apa atau usaha apa yang mungkin bisa berhasil lah seperti itu. Karena sekarang kalau kita lihat masalah pandemi, kok masih banyak juga orang buat kafe ya gitu kan. Padahal kalau logika sederhana kita berpikir, pada saat kemarin itu mobilitas masyarakat dikurangi gitu ya, jam operasional mereka dikejar-kejar, tapi masih banyak jamur orang buat kafe gitu loh. Nah, ini mungkin ilmunya kita nggak sampai, makanya minta petunjuk pada Ibu dari BI maupun Bang Rahman, kira-kira apa ya usaha yang menjanjikan pada saat sekarang ini, biarpun secara teori tadi dijelaskan oleh Mbak tadi ya, online segala macam, mungkin bisa digali gambaran yang lebih jelas lagi pada kami, sehingga mungkin niat-niat teman-teman di belakang ini mungkin mau buat usaha bersama mungkin tepat sasaran gitu ya. Kalau saya terus terang Bang, usaha-usaha banyak tapi nggak berhasil terus, dari dulu bangkrut terus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari Basnas tadi dijelaskan juga
Nah, sangat menarik Pak, ya. Kalau perlu nanti kami main-main ke kantor Bapak lah Pak. Kalau perlu 1.100 orang personil Polresta Pekanbaru itu mungkin berzakat masuk ke Basnas Pak. Ya. Nah, karena biar tepat sasaran. Kami juga ada di Polresta Pekanbaru itu 1.000 berjuta makna. Nah, kemarin kami buat program seperti itu. Kalau misalnya Pak Adi Kiting ini dia nampak duit 1.000 di tengah jalan, dia pura-pura nengok aja nggak ngambil tuh Pak. Artinya apa? 1.000 tuh ya kurang berharga lah saat sekarang. Tapi ketika kami kumpulkan 1.000 saja, di anggota kami yang di Polresta Pekanbaru itu 1.100 orang, terkumpul itu 1.100.000 Pak. Satu hari. Kali 7 hari udah 7.700.000. Makanya itu sebagai trigger kami kemarin itu, kami tunjukkan kepada masyarakat, bahwasanya kami loh, Polresta Pekanbaru ini 1.000 pun kami kumpulkan, bisa menjadi membantu orang pada saat yang berdampak COVID kemarin Pak. Kami bisa belikan masker, kami bisa belikan beras, kita bisa membelikan hand sanitizer. Sehingga kemarin itu menjadi trigger lah. Jadi beberapa donatur menengok kami seperti itu, mereka membantu 250 ton beras. Akhirnya Bang Rahman, pada saat kami tracing COVID ini, yang biasanya kita mengajak orang ke rumah sakit dan masyarakat menyampaikan bahwasanya saya kalau rumah sakit Pak, siapa yang cari makan ini anak-anak saya. Nah, dengan adanya kami bermodalkan itu, Bud, dengan membawa paket sembako, rumah sakit dulu, masalah anak, nggak usah dipikirkan ini paket sembakonya beras. Akhirnya gagah kami di lapangan, istilahnya menyelesaikan permasalahan ada solusinya. Nah, jadi nantinya mungkin kami main ke Basnas Pak. Kemudian tadi dijelaskan juga, ternyata banyak juga nih Basnas nih, kita nggak tahu nih. Kita kira cuma ngumpulkan duit, ternyata banyak tadi tuh, berapa indikator banyak sekali itu. Nah, salah satunya juga bisa mensupport UMKM. Pertanyaan kami adalah, seperti apa kategori UMKM yang bisa dibantu oleh Basnas? Apakah mungkin kayak Pak Sapaat, Pak ini gitu, kami Pak Adi, saya misalnya, kita mau bangun kafe itu 2 lantai, apakah bisa dibantu oleh Basnas atau tidak? Gitu. Ini nggak jelas nih. Nah, kalau ya berapa yang kami dibantu gitu kan? Nah, setelah ada profit, seperti apa barang itu? Apakah bagi hasil kah? Ataukah dapat sedekah aja kami ya seperti itu? Nah, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Mungkin sebelum online satulah kita kasih pertanyaan dari alam gaib ini. Silakan. Desisa kita bisa di. Oh ya, ya baik Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit bertanya untuk Basnas. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, tadi disampaikan bahwa apa sih kriteria gitu bantuan untuk UMKM dari Basnas. Kemudian bantuannya itu, apakah yang diberikan itu dalam bentuk bantuan atau pinjaman? Begitu ya Pak. Terus bagaimana cara mengaksesnya? Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kita langsung saja jawab, ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Sapaat, yang kedua dari siapa tadi ya? Sati Widya, yang ketiga dari siapa tadi? Ketua, setelah yang keempat baru dari sisa kita. Oh, maaf nih. Jadi silakan Pak menjawab waktu dan tempat. Kami persilakan dulu dari BI, kemudian berturut-turut dari Basnas dan Bang Rahman. Terima kasih. Iya. Saya coba jawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah pembinaan yang kami lakukan itu ada aplikasinya ya? Itu tidak ada aplikasinya. Kalau yang onboarding tadi tidak ada aplikasinya. Jadi kalau untuk pendaftaran itu memang masih meskipun untuk pengisian data-datanya nanti online-nya pakai Google Form gitu, tapi tidak ada aplikasi khusus gitu ya. Nah, jadi memang biasanya informasi BI akan ada program seperti itu biasanya kita memanfaatkan jaringan teman-teman yang ada asosiasinya. Kalau terkait dengan food kuliner itu biasanya kita
tanya ke teman-teman yang ada di PPJI. Kemudian kalau yang di Kria gitu ya, fashion nama Kria, biasanya kita suka tanya teman-teman yang ada di Aspekcraft. Ya, ada Aspekcraft. Karena kita tahu biasanya kan kalau dari asosiasi mereka tahu ya mana-mana anggotanya yang memang dia punya usaha yang potensial untuk dikembangkan gitu ya. Dan yang paling penting tadi dari sisi SDM-nya tuh dia memang punya keseriusan, komitmen untuk dia mau belajar, mau maju gitu ya untuk mengikuti program onboarding. Tapi juga kita kadang-kadang juga berkoordinasi juga dengan dinas terkait, atau juga informasinya dari perbankan juga sering kita tanya juga. Artinya kita berusaha untuk menjaring sebanyak informasi yang memungkinkan dari berbagai pihak. Kadang-kadang yang paling penting itu kita inginnya tidak hanya UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, tapi bisa sudah menjangkau ke seluruh kabupaten kota gitu. Kita tentunya dengan biasanya juga memanfaatkan media sosial BI juga gitu ya. Kita punya IG gitu ya, punya Facebook, punya Twitter gitu. Biasanya juga kita minta sebarkan, kita jaring, kemudian kita kurasi juga itu produknya, kita kurasi karena tidak mungkin semuanya kita pilih, apalagi sekarang lagi di masa pandemi ini. Biasanya yang benar-benar kita tarik tuh jumlahnya hanya sekitar 20-25 aja yang kita ikutkan gitu ya. Jadi memang benar-benar kita kurasi dan seleksi gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau dukungan dengan proyek pemerintah, tentu kita mendukung program pemulihan ekonomi nasional, ya PEN yang dilakukan. Kita sinergi juga itu dengan pemerintah ya, terutama ada gerakan Bangga Buatan Indonesia tadi di Bank Indonesia sendiri. Untuk mendukung itu kita ada kegiatan karya kreatif Indonesia gitu. Itu baru kalau di Riau itu baru saja minggu yang lalu. Itu kita ada showcasing produk UMKM di Living World gitu ya. Memang bukan pameran yang besar, kita hanya ada 5 booth di situ dan ada kegiatan talk show gitu ya. Kemudian ada juga dengan Dinas Pariwisata ya, kita ingin bekerja sama untuk gerakan Bangga Wisata Indonesia itu pasti akan kita dukung. Dan tadi kalau ada informasinya Pak, ada terkait pengembangan ekonomi kreatif, itu bisa saja Pak nanti kita koordinasi lebih lanjut ya, hal-hal apa yang kira-kira bisa dilakukan gitu. Karena kalau kita prinsipnya semakin banyak kita bisa berkolaborasi itu akan semakin baik gitu ya, karena tidak mungkin Bank Indonesia sendiri yang melakukan seperti itu. Nah, kalau usaha yang potensial, kalau kita lihat sebenarnya kalau dari ada data ya, kalau data itu potensial winner yang sekarang di masa pandemi, tentu yang pertama itu terkait dengan medical supply, ya alat-alat kesehatan itu dia booming tuh mau tidak mau gitu ya. Kemudian yang kedua yang pasti yang gampang juga food atau food processingnya tadi, makanan olahan gitu ya, frozen gitu ya. Kenapa makanan? Ya tentu pasti makanan, semua orang butuh makanan gitu ya, butuh makan gitu, itu kebutuhan kita mau tidak mau. Dan memang kita lihat itu, kita juga heran tuh semakin pandemi tiba-tiba muncul kafe-kafe baru gitu ya. Itu kan artinya berarti ada potensi di sana, karena kan nggak mungkin kita buka usaha kalau tidak ada potensinya. Yang paling gampang memang food, karena food itu dari rumah pun bisa, apalagi sekarang pemasarannya pun kalau kita pun nggak punya toko, hanya dari rumah, itu jualannya bisa kerjasama dengan GoFood gitu, GrabFood gitu kan, dia bisa datang kan, nggak perlu kita buka resto gitu, makan masak di dapur rumah juga bisa gitu, gampang. Nah kemudian juga tadi jual di online itu lebih mudah gitu, dia biasanya pasang IG deh, mungkin kalau Bapak dan Ibu di IG sesama IG-nya pelaku usaha gitu pasti di Instastory-nya tuh ready gitu ya, dimsum atau atau pempek atau apa. Nanti kalaupun untuk mengurangin kerugian biasanya pakai sistem PO gitu ya. Pesan dulu gitu siapa aja yang mau ini di list gitu. Nanti kalau ada masih ada kelebihan gitu biasanya diposting gitu. Nah, itu karena lebih gampang itu yang dan potensial itu adalah yang
makanan gitu. Dan juga kalau dari sektor lain yang di pandemi itu dia tidak menurun, itu sektor pertanian. Yang sayur-sayuran itu kita lihat trennya itu selama pandemi itu bukannya turun, malah naik gitu. Karena semua untuk meningkatkan imun dia butuh sayur gitu, butuh buah gitu. Jadi itu yang usaha-usaha potensi yang untuk dikembangkan untuk saat ini. Terima kasih Ibu, jawabannya cukup jelas. Kami lanjutkan mungkin ke Pak Yohanan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ini luar biasa Pak Ketua kita, Pak Kapolresta Kota Pekanbaru ingin membawa 1.000 personil ke Basnas ini. Saya ingat Pak Ketua, ada salah seorang Kapolres, tapi sekarang sudah tidak lagi Kapolres, di Rokan Hilir, Pak Sigit. Ya, Pak Sigit, kalau di Riau, Kapolres pertama yang menggerakkan zakat. Jadi di Rohil itu, ketika di 2016, 2017, pengumpulan zakatnya hanya 200 juta. Hari ini sudah 12 miliar. Salah satunya ada sumbangsi dari Pak Sigit. Semua polisi yang ada di Polres Rokan Hilir itu wajib berzakat. Sehingga 1 bulan bisa mengumpulkan ring antara 70 sampai 80 juta. Berarti kalau setahun berapa Pak Ketua? 800 juta lebih. Hampir 1 miliar. Jadi kalau 1.000 orang yang Pak Kapolresta sampaikan tadi bisa 1,2 miliar yang bisa terkumpul dari dana zakat, infak sedekah dari Kapolresta Kota Pekanbaru. Tadi hanya 70 juta, kalau 1.000 orang, 1 orang 100.000 saja. Kalau sekarang hitungannya apabila penghasilan kotor nisabnya itu 6.600.000. Jadi kalau penghasilan kita 1 bulan itu dari mana saja sumbernya halal, sebanyak 6.600.000, maka sudah sampai nisabnya. Maka keluarkan 2,5%. 6 juta, 2,5%-nya 150. Nah, lebih kurang 150.000. Kalau 150.000 dikali 1.000, wah ini luar biasa. Ya. Artinya dalam 10 bulan sudah 1,5 M bisa terkumpul dana zakat dari Kapolresta Kota Pekanbaru. Ini luar biasa. Mudah-mudahan niat baik dari Pak Kapolresta ketua kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan UMKM dari Basnas Provinsi? Tentunya di dalam pengelolaan zakat ini mesti sesuai dengan syariat. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf, ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Tidak akan bertambah 8 itu. Nah, di antaranya Pak Ketua itu pada asnaf miskin. Jadi orang miskin yang bisa kita berikan bantuan usaha ini. Sehingga yang dulunya dia miskin akan terangkat dengan UMKM-nya ini, dia tidak miskin lagi. Jadi kalau Pak Ketua misalnya punya KP yang 3 tingkat tadi, mesti 4 tingkat tadi, 4 lantai tadi, mesti pengelolanya itu adalah orang yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu bisa kita berikan bantuan, tapi kalau pengelolanya Pak Ketua, dari mana pula asnafnya? Ah, itu masalahnya. Nah, siapa orang miskin ini adalah orang yang punya mata pencarian tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Bahasa sederhananya, dia di bawah nisab zakat. Jadi kalau penghasilan orang itu, kalau dulu kami, karena sekarang udah naik, dulu 4 juta. Jadi kalau 4 juta itu ada miskin level pertama, level kedua, dan level ketiga, serta level keempat. Kalau level pertama ini penghasilan antara 700 sampai 1 juta. Yang ini tidak bisa kita bantu produktif. Tidak bisa kita bantu UMKM. Kenapa? Karena kebutuhan dasar hidup mereka tak cukup. Kemudian ada level kedua, penghasilan antara 1 sampai 2 juta. 1-2 juta ini pun tidak bisa kita bantu untuk usaha produktif. Yang bisa itu level ketiga keempat. Jadi kalau ada orang berpenghasilan 3 juta, ada orang berpenghasilan 4 juta, untuk kebutuhan dasar hidupnya dia sudah hampir cukup. Sehingga agar mereka cukup dan lebih cukup lagi, tentu dengan kita berikan modal usaha. Maka yang level ketiga dan level keempat.
yang bisa kita berikan bantuan modal usaha dari dana zakat. Tapi kalau penghasilannya sudah, kalau Pak Kapolres berapa? Ada 100 juta, 200. Pak Ketua, kata beliau 200 juta Pak Kapolres satu bulannya. Nah jadi seperti itu. Sehingga yang kita harapkan tadi, orang miskin ini dia dalam 1 tahun atau 2 tahun sudah tidak lagi jatuh miskin. Ini yang kita harapkan. Sudah dia bisa berimpak, dia bisa berzakat. Nah, bagaimana prosedurnya? Ada Mbak tadi yang bertanya. Sebenarnya prosedurnya gampang. Bisa dilihat dari di apa namanya link Basnas, itu akan ada persyaratan-persyaratan sana. Kemudian kalaupun mau datang ke kantor silakan. Tadi sudah kita tampilkan di antara persyaratan-persyaratan yang mesti diisi. Tapi yang paling penting memang mohon maaf ini mesti muslim. Jadi kalau yang non muslim Pak Ketua tidak bisa. Jadi kita persyaratnya adalah muslim karena ini dana zakat. Nah, kalau sudah kita berikan bantuan, apakah mereka wajib mengembalikan? Tidak. Jadi dana zakat itu tidak boleh dikembalikan. Hanya kita berharap yang tadinya kita bantu sekarang dia berzakat. Sehingga dengan dia berzakat ini bisa dana itu kita berikan bantuan kepada orang lain. Jadi bukan pinjaman. Bukan pinjaman. Kalau di bank mungkin pinjaman, Mbak ya. Pinjaman kan kalau di bank. Kalau di Basnas tidak. Karena Basnas bukan bank. Yang kita berikan ini memang orang itu berhak untuk menerimanya. Tapi kita bina mereka, jangan sampai istilah peribahasa orang kita menghamburkan garam di laut. Udah asin ditambah asin lagi. Artinya dia tidak produktif. Jadi kita berharap nanti akan ada pengentasan kemiskinan dari dana zakat, infak dan sedekah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya nih Bang Rahman silakan menjelaskan. Sudah semuanya kayak ya. Cuma tadi yang tertarik itu dari pertanyaan ketua di Ketum. Usaha potensial. Potensial itu disampaikan Pak Ketum. Yang pertama itu adalah pasti kuliner. Cuman kita kadang-kadang ini jadi latah tengok teman sebelah buka bakso, kita buka bakso. Bakso bakar, tambah bakso bakar lagi sampai baksonya hangus. Jadi memang salah satu itu memang yang mencari aman itu adalah posisi di kuliner. Tapi kita harapkan itu adalah kulinernya punya identity, punya ikon sendiri. Ada apa mengangkat tradisional kita, itu yang menjadi potensial sehingga siapapun kelembagaannya baik dari BI ini sangat bisa diangkat untuk ke depan, untuk secara nasional. Nah, yang membuat miris itu adalah waktu di Olimpiade Tokyo kemarin itu 2020 kemarin, makanan yang kuliner yang bisa dipakai itu adalah dari Indonesia satu pun nggak ada, semua dari Malaysia. Cuma satulah yang ada, apa itu? Indomie. Cuman itu aja, nggak ada yang lain. Jadi ini ada kelemahan kita juga, kelemahan daripada perizinan terutama dengan konsep halal. Jadi maka teman-teman kalau memang mau maju betul SDM kita kata Bu Dini tadi, kita memang harus menyiapkan kalau memang betul-betul kita mau maju, bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan ini bisnis nggak bisa asal-asalan. Melihat teman buka kafe, kita buka kafe. Jadi intinya bisnis itu 3 bulan pertama kita tengok dulu, mampu nggak dia bertahan 3 bulan pertama. Habis itu masuk 3 bulan kedua. Bisa nggak membayar gaji semua anggota lagi? Kalau kita punya anggota. Kalau kita mau bisnis besar, kecuali kalau bisnis itu kita buat secara mikro, kita sendirian. Ada permasalahan lagi. Kenapa? Kalau kita sendirian, belanjanya awak, masaknya awak, udah, semua jualnya kita juga, masukkan ke IG kita juga. Ini kacau nih. Jadi permasalahan kemarin kita banyak teman-teman yang di bawah ekonomi kreatif dan UMKM, ketika mereka memposting, ya, ini kita bicara online nih, memposting produk mereka, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Contohnya saja, IG pribadi disatukan dengan IG bisnis. Ini udah salah fatal. Udah kita selfie sendiri, tiba-tiba muncul produk tahu isi. Nggak bisa. Jadi memang kalau bisnis ini ada suatu fokus. Fokus kita dari segi IG saja lah, tidak bisa disatukan IG pribadi sama IG untuk produk. Nah, kemudian baru kita bicara misalnya media sosial untuk yang bisnis. Jadi gini,
Ketika orang melihat ataupun memesan order satu barang, dilihat itu apa pertama kali? Tampilan. Yang kedua, sisi media sosial. Nah ini abal-abal dong enggak. Baru yang ketiga itu, baru dia merasakan rasa. Baru dia bisa balik lagi kan, mengorder ulang. Tiga ini, jangan lupa di bawah media sosial kita itu akan muncul komentar-komentar. Ini hati-hati, jangan curhat pula di bisnis kita. Waduh, tolonglah nggak ada yang beli satu hari ini, belilah. Jadi ini salah kaprah kita semua. Inilah harapan kita. Kalau teman-teman memang mau berbisnis, bukan maunya, bukan, itu salah. Bisnis langsung aja, nggak apa-apa, terjun langsung. Kita belajar bersama-sama di situ. Nah, gunakanlah wadah-wadah kita yang ada, PCCN, BI, PPJI, dan lain-lainnya. Nah, kalau Anda sudah punya bisnis, kemudian sudah berjalan, tinggal kalau ada wadahnya, kami tinggal mengusulkan, kami validasi, kami usulkan kepada Basnas misalnya, tolong bantu nih, ini layak nih. Tolong bantu BI, ini layak, sudah kita inkubasi nih, sudah kita inkubator, ini layak untuk jual. Nah, ini. Jadi artinya bisnis itu adalah bukan wacana, tapi dijalankan. Itu pertama kali yang menang kita. Kemudian yang kedua, ketika Anda berjualan apapun, jangan sama dengan yang lain. Harus ada ikon identity kita sendiri, sehingga yang ketiga itu, jangan lupa dengan perizinan dan pembukuan, sehingga apapun usaha kita bisa maju. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa memang. Bang Rahman ini seorang dokter yang entrepreneur yang memang banyak berkecimpung di asosiasi-asosiasi. Untuk itu mohon maaf sesi kedua tidak dapat dibuka karena waktu yang sudah cukup mepet. Izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama tadi bahwa sekarang eranya digital. Bisnis sekecil apapun kita harus paham dengan digitalisasi, itu baik dalam hal penjualan dan juga pembayarannya. Untuk itu nanti kita akan dibantu oleh BI dalam proses ini. BI ini punya program dalam capacity building, itu yang paling penting. Jadi nanti teman-teman kita diminta untuk bergabung dalam satu komunitas atau komunitas yang ada yang dikelola oleh Bang Rahman, ada PCCN, ada BRCN. Nah, jadi kita itu yang pertama sekali, mari kita yang pelaku UMKM ini atau yang sudah berniat untuk menjadi pelaku UMKM untuk bergabung dalam satu komunitas sehingga nanti memudahkan kita mengakses BI, mengakses Basnas, mengakses yang lain-lain gitu loh. Jadi perlu satu upaya yang cukup intens dari kita kalau memang mau serius bergerak bersama-sama dalam UMKM ini. Nah, terkait dengan Basnas ini kita perlu sepertinya tindak lanjut untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kita yang memang memerlukan, khususnya yang ekonominya masih lemah untuk bisa mengakses Basnas yang banyak sekali sebenarnya programnya melalui UPZ-nya SMU 8. Jadi ada yang menarik tadi bahwa misalnya terkumpul zakat 100 juta melalui UPZ-nya SMU 8. Nah, 70%-nya bisa kita manfaatkan untuk di dalam untuk membiayai UMKM yang ada di kita gitu. Itu tadi Pak ya. Jadi ini menariknya bahwa dari kita untuk kita. Jadi Basnas mengelola melalui UPZ dan dananya dimanfaatkan untuk UMKM yang memang kita punyai gitu. Itu yang dari Basnas ya, dari PCCN, bahwa nanti dukungan komunitas ini sangat penting. Untuk itu asosiasi yang ada nanti kita manfaatkan secara maksimal sehingga lebih sinerginya lebih positif. Dan yang terakhir kesimpulannya perlu adanya update atau follow up setelah ini melalui MOU antara BI ya Bu ya, antara Basnas dan PCCN juga dengan payung yang besar ya Pak Ketua, karena kebetulan juga kita di kelembagaan, jadi akan kita buat payung yang besar untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Demikian kami sampaikan, terima kasih kepada narasumber yang menyampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan baik yang offline maupun yang online. Demikian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan plakat kepada narasumber.
untuk Bank Indonesia Provinsi Riau dan Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Mohon kesediaan mendampingi Ketua Harian IKA 4968, Ketua Umum IKA 4968 Angkatan 95, dan Wakil Ketua IKA 68 Angkatan 95, Saudara Sapaat. Lotes. Mohon berkenan sebelum melanjutkan acara, mohon berkenan untuk narasumber dan pengurus dari IKA 4968 beserta Ketua Umum IKA 4968 Angkatan 95 untuk meninjau dan melihat stand-stand UMKM dari kami, dari IKA 4968 Angkatan 95.